Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Tina. Jadi hari ini aku mau sharing masih tentang varikokel ya, teman-teman. Untuk tahu seperti apa videonya, tonton ya. Jadi di sini sebelumnya aku mau bilang makasih banyak buat teman-teman yang udah banyak banget, beberapa teman-teman DM aku nanya-nanya soal varikokel, pokoknya seputar varikokel. Semuanya aku makasih banyak. Dan sebelumnya mohon maaf banget karena memang aku nggak balesnya nggak langsung, nggak on time gitu loh. Jadi kayak beberapa jam setelahnya baru aku bisa bales karena mohon maaf aku juga ada kesibukan. Jadi tapi pasti aku bales, beberapa teman-teman yang nanya pasti aku bales. Dan tonton dulu videonya ya sebelum nanya-nanya karena kebanyakan semuanya udah aku share di situ. Jadi teman-teman tinggal tonton aja, nanti kalau ada yang bingung kayak gitu boleh ditanyain ke aku gitu. Tapi bukan berarti nggak nonton sama sekali. Jadi kayak aku nggak ngulang-ngulang gitu ya. Terus apa yang aku share di video aku ini itu sebenarnya hasil dari pengalaman aku sendiri ya. Itu bisa jadi berbeda sama teman-teman. Misalkan yang kemarin aku share video tentang biaya operasi, itu pasti beda ya, beda-beda ya. Tergantung teman-teman operasinya pakai asuransi atau enggak, terus cover BPJS atau enggak. Itu sih bukan masalah ya. Jadi nggak usah terlalu diperkarain. Oh segini segini segitu itu bener-bener iya itu masing-masing aja gitu karena aku share berdasarkan pengalaman. Jadi aku di sini share, jadi kita nggak ada yang lebih pinter karena di sini kita saling sharing aja. Nah untuk di part video kali ini aku mau sharing tentang hal sepele apa sih yang bisa mengakibatkan suamiku itu terkena varikokel. Nah ini berdasarkan dari dokterku ya atau analisis kita ke belakang gitu karena mungkin beda-beda gitu. Cuman ini sih kayak istilahnya apa ya? Ini pada umumnya gitu. Varikokel ini terjadi karena apa gitu. Nah, ini termasuk di suamiku gitu. Jadi kayak sebenarnya sepele tapi ini dampaknya jadi besar gitu. Nah, waktu pertama kali suamiku didiagnosa sama dokter terkena varikokel, ini dokternya langsung bilang, "Bu, ini kira-kira terkenanya sudah lama sebenarnya sejak usia remaja, mungkin belasan tahun." Nah, di situ aku sama suami kaget. Ah, masa sih? Karena memang bener-bener suamiku itu tidak ada yang dirasakan sama sekali, dia nggak ada sakit, nggak ada apa-apa bener-bener. Nah di situ kita tahu kalau suamiku terkena varikokel. Nah dokter bilang mungkin dari hasil analisis spermanya atau dari hasil USG-nya itu dokter kayak bisa menyimpulkan gitu loh kayak ini tuh sebenarnya udah dari lama gitu, udah dari usia remaja mungkin belasan tahun gitu. Nah apa sih penyebabnya? Yang pertama, jadi suamiku ini gila banget sama olahraga, sama bola tentunya. Jadi dari kecil dia tuh udah bola banget deh, apa aja kayak main futsal iya, terus main bola yang di lapangan besar iya gitu. Jadi tuh dia emang anak bola banget, dulu sempet sekolah bola juga waktu pas zaman kecil. Nah, karena mungkin udah dewasa, udah sekolah gitu banyak kegiatan, akhirnya dia memang nggak lanjut lagi. Cuman masih sampai sekarang pun dia masih main bola gitu. Nah, mungkin bisa jadi kata dokter itulah terlalu sering gitu. Jadi bisa dikatakan kayak olahraga berat gitu. Terus yang kedua, itu suamiku pecinta banget celana jeans dan dia suka banget pakai celana jeans yang ketat-ketat gitu loh. Jadi dia tuh nggak nggak suka celana bahan, jadi sukanya memang kemana-mana tuh pakai jeans, selalu pakai jeans. Jadi kayak apa ya, tiap kali kita ke mall atau kita pergi kemana dia pasti beli celana jeans gitu. Dia paling pakai celana bahan itu ya beberapa kali gitu, cuma nggak selalu, tapi yang selalu tuh yang dipakai jeans. Nah jeansnya ini mungkin tergolongnya lumayan ketat ya karena kan celana jeans kan emang basicnya emang agak ketat gitu ya. Nah, itu bisa jadi itu gitu alasan suamiku terkena varikokel. Terus yang ketiga suka ngantongin HP di saku. Nah, ini buat para suami-suami di luar sana atau cowok-cowok di luar sana, jangan kantongin HP itu di saku gitu. Mending teman-teman itu pakai tas kayak yang kecil gitu. Jadi ditaruh tas aja gitu. Jangan ditaruh di
di saku karena radiasinya itu ternyata bahaya banget. Nah itu bisa jadi mungkin kan kalau pas ada getaran, terus pas mungkin ada telepon atau apa gitu tuh, jadi itu yang menjadi sebab varikokel itu juga bisa dari situ gitu loh. Jadi suamiku ini juga tipe orang yang suka HP itu dikantongin di depan gitu kan. Nah itu suamiku termasuk yang kayak gitu. Terus yang keempat itu bisa jadi faktor keturunan. Nah sebelumnya sih kita nggak tahu ya, karena di keluarga kita kayaknya nggak ada juga gitu loh, karena termasuk di keluargaku aku ada berlima bersaudara, di keluarga suami juga dia ada banyak gitu. Jadi kita nggak tahu kalau memang itu keturunan. Nah pas ternyata kita tanya sama mama suamiku, nah, ibu mertuaku, ternyata ayah suamiku tuh sebelumnya dulu juga begitu, tapi itu sebelum menikah. Jadi pernah kena varikokel tapi dia sebelum menikah, jadi mungkin mau menikah gitu dia sempat kena, tapi waktu itu kata ibu mertuaku itu gejalanya sakit gitu, dia ngerasain agak sakit gitu. Nah karena mungkin orang dulu ya, zaman dulu, jadi nggak kayak sekarang yang harus USG bla 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 minum obat gitu, nggak kayak gitu. Nah beliau ini cuman kayak minum apa deh, atau diurut atau minum jamu gitu-gitu. Nah katanya sih ya udah di treatmentnya sebelum menikah, jadi pas menikah ya alhamdulillahnya ya lancar-lancar aja gitu. Karena kata dokter memang faktor keturunan bisa jadi gitu. Nah setelah memang kita bertanya, nah memang katanya gitu. Jadi kayak kita mungkin bisa jadi karena suamiku keturunan ayahnya, karena ayahnya pernah kayak gitu. Cuman faktor-faktor lain aku sih kurang tahu ya, maksudnya mungkin ada banyak beberapa, cuman ini yang relate sama aku sama kehidupan suamiku juga. Nah kira-kira sih penyebabnya itu ya, kalau dari suamiku secara apa ya, kita flashback, maksudnya aku flashback ke belakang apa yang dia lakukan gitu-gitu sih, kira-kira penyebabnya itu. Nah mungkin teman-teman boleh sharing atau di kolom komentar atau boleh DM ke aku, apa sih penyebabnya juga, mungkin suami-suaminya kenapa dia sebelumnya gitu yang relate sama uh, varikokel ini gitu. Terus aku ada di DM sama ada yang DM aku gini, dia intinya kayak mau nikah gitu. Terus kak minta tolong sarannya gitu, gimana caranya, karena dia mau nikah gitu, intinya kayak gitulah, caranya biar tahu terkena varikokel atau enggak. Sebenarnya sih bebas ya, kalau teman-teman mau sebelum nikah mau kayak USG dulu atau mau biar tahu kesuburan dirinya masing-masing antara perempuan dan laki-lakinya sih nggak masalah ya, karena kan itu sebenarnya juga penting. Cuman kalau saran aku sih, kan varikokel ini itu kan ada yang parah grade-nya, ada yang enggak. Nah kalau kategori suamiku kan emang udah grade 1 sama grade kanan kiri itu kan grade 3 sama grade 2, aku lupa deh berapa deh, pokoknya ada yang grade 3. Nah itu tuh kan udah kayak maksimal grade kan 4. Nah jadi ini kayak udah istilahnya udah tinggi gitu loh. Nah kalau teman-teman mungkin masih grade 1, kayaknya setahu aku sih bisa diobatin gitu loh, karena masih aman lah, nggak perlu pakai operasi pun juga nggak apa-apa gitu. Jadi sih alangkah lebih baiknya kalau mau memeriksakan diri, it's okay, kalaupun enggak juga nggak masalah gitu, karena kan kita lillahi ta'ala ya, kita berdoa aja sama Allah, kita usaha aja, kita ikhtiar aja, intinya sih gitu. Cuman kalau memang benar-benar pengen tahu nih, nggak apa-apa dari sekarang aja, tapi datangnya untuk yang cowok-cowok nih datangnya ke dokter andrologi, karena bukan SPOG yang biasa ya gitu. Kalau yang ceweknya kalau mau tahu gimana kalau misalkan menstruasinya lancar tiap bulan, menurut aku sih nggak perlu dipermasalahkan ya, kecuali memang mungkin ada yang PCO atau PCOS, itu kan bisa bisa aja yang kayak gitu, yang menstruasinya dari awal tuh memang berantakan gitu. Nah ketika mau menikah boleh banget itu kayak cari tahu gitu loh, atau ke dokter biar tahu gitu penyebabnya apa, PCO atau PCOS. Misalkan teman-teman ada yang kegemukan atau kegemukan bisa agak harus diet ya, terus kekurusan juga nggak bagus juga kan sebenarnya gitu. Jadi bebas sih kalau aku ya, saran aku sih bebas gitu. Terus ada juga yang nanya
vitamin-vitaminnya dikonsumsi. Nah ini aku nanti bikin video part selanjutnya aja ya untuk vitamin-vitamin apa yang dikonsumsi. Ini kita mungkin udah 3 minggu ini, karena kita setelah itu operasi itu aku balik lagi ke dokter andrologi dan dikasih beberapa obat. Suamiku tuh banyak banget obatnya, nanti aku pisah aja ya videonya ya di part selanjutnya ya. Sekian video dari aku. Makasih banyak teman-teman yang udah notice, atau teman-teman yang udah banyak nanya ke aku. Ditunggu sharing-sharingnya, nggak masalah ya, kita kayak istilahnya sharing bersama, kita kan nggak sendirian nih kayak gini, kita berjuang sama-sama. Banyak teman-teman yang istilahnya butuh informasi, kita saling share aja. Informasi boleh nanti di kolom komentar, atau misalkan kak harusnya kayak gini, harusnya kayak gitu, kalau suamiku kayak gini kayak gitu, itu boleh banget. Jadi kayak bisa jadi referensi, tau gak sih? Jadi nggak cuman kayak ya mungkin ini aku, teman-teman yang ada di sana atau beda dokternya kan pasti beda perlakuan ya gitu. Jadi nggak masalah banget, kita di sini semuanya sama-sama berjuang, saling sharing aja gitu, nggak ada yang lebih pinter. Pokoknya intinya semuanya sama gitu, dan insya Allah pasti aku bales untuk teman-teman yang nanya, teman-teman yang DM aku ke Instagram, pasti aku bales. Makasih banyak udah nonton video aku. Nanti aku bikin video nextnya ya, part selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.